Shalom kekasih Tuhan yang hadir malam hari ini, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Stano Kaleptan. Beliau akan membawakan topik, jangan ingat-ingat hal-hal dahulu, dari Yesaya 43 ayat 18. Kami serahkan waktu kepada hambanya, Bapak Pendeta Stano Kaleptan. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Ayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh sharing firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yesaya 43 ayat 18. Firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, terima kasih Ibu Ayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Shalom juga kepada Pak Yakub, Pak Petrus, Pak Samuel, Ibu Linda, ya semua yang hadir. Terima kasih. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan tentang tema yang diberikan Ibu Ayu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Cukup bagi saya cukup rumit, tetapi ini sepertinya Ibu Ayu tuh menghubungkan dengan saat-saat kita akan meninggalkan tahun 2023 ya. Gimana kita akan songsong tahun 2024. Makanya Ibu Ayu memberikan satu tema kepada saya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Nah, kita ambil di dalam sebuah kitab Yesaya ya. Nah, kita tahu bahwa kitab Yesaya ditulis oleh Yesaya, Nabi Yesaya ya, di dalam pelayanan kenabiannya Yesaya melayani 60 tahun ya di bawah pemerintahan Raja Yehuda, Usia, Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Nah, Yesaya ini seorang terpelajar, tetapi dia juga seorang ahli politik. Kalau tidak keberatan bisa ini, nah ya, oke. Nah, latar belakang dari kitab Yesaya ini yaitu tentang penghukuman dan keselamatan. Ya, latar belakangnya adalah penghukuman dan keselamatan. Ya, dikatakan ada sebuah pepatah yang mengatakan begini: sekalipun kita meninggalkan satu detik yang lalu, tetap itu adalah masa lalu yang masa lalu dan tidak pernah kembali lagi. Jadi maksud dari perkataan ini, saudaraku, kita tidak akan pernah ketika satu detik yang lalu kita meninggalkan, tidak akan pernah kita terulang lagi hal itu. Tetapi mari kita pikirkan, kita tatap masa depan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, cukup bagi kita mengenang ya tentang bagaimana peristiwa 3 tahun COVID-19 itu terjadi ya. Pemulihan untuk gereja-gereja yang saya lihat khususnya untuk selain di kota-kota besar ya saudaraku, itu agak sulit untuk recovery-nya. Belum lagi proses kehidupan di tengah-tengah arus media elektronik ya. Begitu juga perubahan dasar kehidupan manusia khususnya di dalam usaha ya. Dari konvensional kepada perdagangan secara online digital itu sangat berpengaruhi di dalam kehidupan manusia. Dan jujur, saat ini banyak orang-orang yang mengalami sebuah krisis iman, ya, krisis rohani, ya. Nah, keadaan ini pun serupa dialami ketika masa pembuangan pada masa pembuangan di mana Nabi Yesaya melayani. Maka itu Nabi Yesaya berbicara ya di dalam Yesaya 43 ayat 18 firman Tuhan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, tetapi jangan juga perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Nah, krisis iman yang terjadi itu adalah satu pertanyaan, mungkin next ya, pertanyaan di dalam setiap umat Tuhan pada waktu itu, yaitu apakah Tuhan ada?
Apakah Tuhan berkuasa? Ya. Kalau ada, di mana Tuhan? Yang kedua, apakah Tuhan telah meninggalkan kita, umatnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan bahwa mereka mengalami satu krisis. Tetapi kita harus mempunyai keyakinan bahwa krisis itu tidak harus terjadi jikalau kita mengerti. Ya, Yesaya 41 ayat 10 bisa Bu next ya, oke. Ya. Nah, next ayat Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kemenangan. Saudara, sangat jelas sekali Nabi Yesaya berkata, ya, jangan takut. Aku ini menyertai, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesaya bernubuat akan hal ini. Sekalipun kita tahu bahwa ketika mereka mengalami pembuangan sebagai sebuah hukuman, akibat dari kegagalan umatnya yang tidak setia kepada Allah. Sehingga mereka mengalami pembuangan. Tetapi harus diingat sangat jelas sekali bahwa Nabi Yesaya pun juga bernubuat tentang penghiburan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi saya tekankan dalam masa pembuangan sekalipun juga yang merupakan sebuah hukuman, tetapi ada kata-kata nubuat penghiburan. Kalau kita lihat di dalam ayat Yesaya 40 ayat 1 dan 2 dikatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenanglah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudaraku, sangat jelas sekali Allah masih memperhatikan kehidupan mereka. Sekalipun mereka mengalami satu keadaan di mana mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami krisis iman, tetapi ada satu nubuatan yang sangat jelas dikatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah tenang hati Yerusalem, serukanlah kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan pada waktu itu akan berakhir dan dia akan kembali lagi sampai pada saat Sang Mesias akan datang. Itu tercatat di dalam Yesaya 59 ayat 20. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan. Sekalipun Tuhan izinkan pembuangan itu terjadi, tetapi dia tetap menyertainya, bahkan memberikan pertolongan-pertolongan ketika umatnya mengalami satu keadaan. Tetapi satu hal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dalam keadaan krisis iman, Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya. Ya. Dan dikatakan di dalam Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 15 dan 17, Tuhan, nah saya mengingatkan satu peristiwa tentang keluaran, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas umat ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir. Dan Tuhan menyertai mereka dengan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Salah satu contohnya adalah kuasa mujizat air merah, laut terbelah menjadi dua di dalam Tuhan. Bangsa Israel, umatnya ketika dikejar-kejar dalam keadaan buntu, ketika dia menghadapi laut, tetapi Tuhan berbicara, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air datang kembali, supaya air itu menjadi terbelah. Dan sangat jelas sekali ketika mereka sudah menyeberang, dan Musa atas perintah Tuhan untuk mengulurkan tangannya, dan air laut itu kembali dan menimpa orang Mesir dan keretanya dan para penunggang kudanya. Terjadi Keluaran 14 ayat 26. Sangat jelas sekali Allah menyertai mereka dengan perkara-perkara yang ajaib. Dan Israel
melihat pekerjaan yang besar yang dilakukan Yahweh terhadap orang Mesir. Dan bangsa itu menjadi takut kepada Yahweh dan percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Tercatat di dalam Keluaran 14 ayat 30 dan 31 yang dikutip kembali oleh Yesaya di dalam 43 ayat 15 dan 17. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yesaya tentang pembebasan bangsa Israel, tetapi di sisi lain Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Sepertinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, statement ini adalah rasanya kontradiktif. Ya, jika kita melihat menceritakan kejadian-kejadian masa lalu yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi juga di sisi lain, Yesaya meminta untuk tidak mengingat-ingat, terutama tentang kegagalan umatnya yang tidak setia dan dalam penderitaan dan rasa takut yang mengakibatkan rasa iman mereka, krisis iman, kemiskinan rohani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesaya bermaksud untuk melupakan masa lalu mereka dari penderitaan yang mereka tanggung. Bukan masalah tentang masalah kuasa Tuhan yang bekerja, penyertaan Tuhan yang bekerja. Karena beban yang mereka terima itu terlalu berat. Mereka untuk melupakan hal-hal yang lama, yang berlalu, dan mari kita songsong masa depan tanpa melupakan kuasa Tuhan yang bekerja mereka. Dan Allah tetap menyertai mereka, bukan karena untuk melupakan karya Tuhan dalam penyertaan umatnya, tidak. Tetapi penderitaan, beban yang mereka tanggung itulah yang harus mereka lupakan. Ya, seperti saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengilustrasikan begini. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, tentu saudaraku di dalam mobil ini ada kaca spion. Nah, kaca spion ini adalah gunanya untuk melihat ke belakang. Pertanyaan saya, apakah spion dalam mobil itu tidak perlu? Perlu. Supaya apa? Supaya kita waspada dan berhati-hati. Dan ini menjadi sebuah kewaspadaan di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita mengendarai spion, kita tidak harus selalu melihat kaca spion. Tetapi yang kita tatap ke depan adalah selalu kita melihat ke depan supaya tidak terjadi segala sesuatu yang terjadi kita lengah. Saudara bisa bayangkan ketika saudara mengendarai kendaraan, saudara hanya melihat kaca spion, hanya melihat ke belakang. Maka saya percaya saudara tidak akan pernah untuk lancar untuk berjalan ke depan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Tetapi kita juga tetap ada hal-hal yang harus kita ingat. Supaya kita tetap waspada dan tidak mengalami sebuah hambatan ke depan. Kalau kita hanya melihat spion, tidak menutup kemungkinan kita bisa menabrak sesuatu yang di depan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada perlunya kita untuk melihat ke belakang, tetapi prioritas utama adalah mari kita melihat ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, besok saya pergi ke Bali dengan satu tujuan, yaitu untuk ya melihat tentang perkembangan gereja, udah gitu juga penginjilan yang ada di sana. Nah, tetapi saya ditelepon oleh rekan saya pendoa syafaat dalam jaringan doa, lalu kami harus kumpul di Jakarta. Ya, dengan Pak Daniel Panji, Tony Mulya, mungkin Pak Charles atau beberapa aras nasional. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ada Iya, masalah kurang jaring. takut. Iya, jaringannya.
Dan terlebih lagi untuk secara global dunia. Mari kita berdoa. Mari kita tatap ke depan tahun 2024. Mari kita satukan hati kita gereja Tuhan untuk berdoa untuk keadaan bangsa negeri Indonesia, juga untuk secara global. Kita tidak tahu tahun 2024 apa yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih, ya, Paulus memberikan penekanan hal yang sama, ya. Paulus memberikan penekanan yang sama, ya. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dengan melupakan apa yang telah terjadi di belakang dan fokus pada apa yang telah terjadi sebelumnya. Aku terus berusaha untuk mencapai tujuan masa depan, ya, untuk memperoleh pahala, yaitu panggilan tinggi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sangat jelas sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa mari kita tinggalkan yang di belakang. Tetapi mari kita fokus untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Ya, secara global mari kita berdoa untuk bangsa negeri kami Indonesia, ya, dan juga untuk global. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 18 menekankan jangan ingat-ingat masa lalu. Sepertinya Tuhan punya rasa kekhawatiran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sepertinya Tuhan punya rasa kekhawatiran. Kekhawatiran kenapa? Tuhan khawatir karena manusia cenderung untuk masuk kepada lubang yang sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibarat saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita terluka, maka si iblis akan berusaha untuk membuat luka kita teringat akan luka kita, dan dia terus dia menghantam luka kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali manusia itu masuk kepada lubang yang sama, melakukan kejadian-kejadian yang berulang-ulang, ya. Dan melalui peristiwa Keluaran ini, saudaraku, membuat iman orang Israel menjadi tersesat, ya. Dan hal yang paling utama adalah ketika mereka hanya melihat kuasa Tuhan, hanya mereka melihat mujizat Tuhan, tidak melihat sumber mujizat itu. Dia adalah Allah sendiri. Seringkali berdemikian. Seharusnya sebagai umat Tuhan, dia melihat sumber mujizat dan perlu bagaimana kita memperkuat iman kita sekalipun kita menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita, dan mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Bukan kita melihat tentang mujizat itu sendiri, tetapi mari kita yakinkan iman kita untuk lebih percaya kepada sumber mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jujur, ya, banyak di antara kita ketika terjadi COVID, ya, banyak rasa ketakutan, banyak rasa kekecewaan, bahkan ada di antara mereka yang berkata, di mana Tuhan? Belum lagi dihantam oleh faktor sakit ekonomi, tidak sedikit orang disembuhkan, tidak sedikit dalam guncangan ekonomi, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang bisa dipulihkan, bahkan bisa berkali lipat dia mendapatkan berkat. Tetapi banyak juga di antara kita, ketika mereka melihat dalam ketakutan dalam masa COVID, mereka melihat mujizat Allah. Tetapi mereka lupa bahwa sumber mujizat adalah Tuhan. Dan hal itu sering terjadi, dan banyak di antara mereka ketika mereka melihat karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan, tidak melihat sumber mujizat. Dan ketika mereka mengalami satu masalah kembali, yang Allah bukan tidak bekerja, tetapi Allah sedang menunggu. Tetapi banyak sekali saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka tidak sadar bahwa Tuhan sedang menguji. Dan mereka hanya menganggap bahwa aku ikut Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Tetapi Tuhan izinkan tidak terjadi. Dan hal itu mereka tidak sadari bahwa untuk mengikuti Tuhan, bahwa kita harus siap untuk memikul salib dan menyangkal diri kita. Tetapi iman kita tetap tertuju kepada Tuhan, sumber mujizat itu. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada asumsi bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang sama. Ketika persoalan boleh terjadi, saudaraku, mereka menganggap, oh, kalau aku mengalami satu mujizat, maka model yang Tuhan berikan adalah
dengan model yang sama. Oh, tidak demikian. Banyak sekali Allah melakukan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Bukan sebuah model yang sama. Tidak demikian. Dan itu sering kami alami. Salah satunya apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belum kamu mengetahui. Ini yang menjadi sebuah persoalan. Ya saudaraku, janganlah kita menganggap bahwa mujizat yang Allah lakukan itu akan terulang kembali dengan cara yang sama. Maka itu jangan menjadi patokan dalam pikiran kita, oh Tuhan akan melakukan hal itu. Mari jangan ingat-ingat masa lalu kita. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar yang ajaib dengan cara yang baru. Oke, ya. Ya. Yesaya 43 berkata, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat-ingat, percuma mengenang yang sudah-sudah. Itu saya ambil di dalam bahasa Indonesia sehari. Lihatlah aku sedang melakukan hal-hal yang baru. Sekarang hal itu muncul. Apakah kamu tidak menyadari aku sedang membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di gurun. Ya. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran dari umat Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai sekalipun engkau berada di padang gurun ataupun juga di padang belantara. Bukalah mata hatimu, bukalah mata hatimu. Lalu Tuhan ingatkan di dalam Yohanes 15 ayat 26, aku mengutus kepadamu penolong yang berasal daripada Bapa. Dia adalah roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Apabila ia datang, ia akan memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa aku tetap menyertai engkau. Jadi sangat jelas sekali bahwa apapun yang menjadi kondisi kita, Tuhan tetap menyertai. Maka itu janganlah engkau melihat masa lalumu, apakah penderitaanmu, lepaskan kekecewaanmu, lepaskan rasa trauma di dalam hidupmu, lepaskan tekanan-tekanan dalam hidupmu. Orang bisa menyakitkan, tetapi mari kita pandang ke depan. Ya, lepaskan segala trauma-trauma dalam kehidupanmu. Nah, bagaimana kita bisa melupakan masa lalu? Ada 3 langkah. Ya. 1, lupakan masa lalu. Ya, apakah emosional, apakah spiritual, relasional, atau semua kehidupan yang telah kita lakukan secara sia-sia. Lupakan. Lupakan. Tetapi mari ambil hasrat ke depan. Ya. Bagaimana caranya kita memperkuat keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji menyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, bertobatlah. Mungkin saudara, saya percaya bukan di sini ya. Mungkin kita punya trauma, dosa, kebimbangan masa lalu, ketika COVID itu terjadi, di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih ada? Saudaraku, mari kita minta ampun. Tetapi yakinkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan itu baik, dia adalah setia. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah pasti menepati janjinya dan melakukan yang adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga, perhatikan. Berdamai dengan masa lalu. Ya, saudaraku, ya, damailah dengan misalnya saudaraku. Ya, misalnya kita dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pertemanan, mungkin ada perbedaan di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi marilah, perbedaan ini tidak harus membuat hubungan kita menjadi sesuatu hal yang buruk. Selalu diingat terus. Bahkan ada orang yang menjelek-jelekan hamba Tuhan, teman sepelayanan kita, rekan bisnis kita. Tidak perlu. Ya. Mari kita berdamai dengan orang tersebut, tinggalkan masa lalu. Jangan kita membenarkan diri, biarlah orang yang menilai. Ya. Maksudnya ini saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berbekas di dalam hati kita tentang keberadaan teman kita. Jangan kita menjadi sakit hati, tetapi mari kita ikat. Berikan maaf, mari berdamai dengan dia. Ya.
sesuatu yang terbaik. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita tetap berdamai dengan orang yang mungkin ada perbedaan. Itulah salah satu contoh dari berdamai dengan masa lalu. Tidak membawa kita kepada satu luka. Tidak membawa kita kepada satu kekecewaan. Tidak membawa kita menjadi terluka, kepahitan. Tidak. Tetapi mari kita sadari bahwa dalam perbedaan tetap Allah mengasihi mereka. Baik dia, baik saya. Itu pun yang terjadi. Itu adalah contoh berdamailah dengan hubungan masa lalu. Yang keempat, hentikan hal-hal yang tidak produktif di dalam kehidupanmu. Saya percaya, mungkin saudara pernah mengalami sebuah kegagalan demi kegagalan. Atau mungkin juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka itu dalam setiap hal mungkin kita perlu untuk introspeksi. Ya, mari saudaraku kita lepaskan. Dan saya teringat di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Dikatakan, next Ibu ya. Yohanes 15 ayat 1 dan 2, next Ibu. Oke. Nah, kita melihat tentang pokok anggur. Ya. Firman Tuhan katakan, kata Yesus, aku pohon anggur yang sejati. Bapakku adalah tukang kebunnya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap cabang yang berbuah, dikurangi daunnya. Dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Dan menghentikan proyek yang tidak menghasilkan. Dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Nah, dalam kehidupan kita pun begitu. Kadang-kadang kita berjalan sepertinya kok proyeknya tidak berbuah. Mari kita pangkas, kita tinggalkan. Mari kita bersihkan. Ya, jadi hal-hal yang tidak produktif itu kita tinggalkan. Ya, para abortis. Dikatakan di dalam anggur ini, di dalam perumpamaan pokok anggur ini, kita menerangkan para arboris itu pemilik kebun anggur atau penjaga kebun anggur akan memotong dahan pohon anggur yang sakit untuk menyelamatkan pohon tersebut. Yesus adalah pohon anggur dan dia adalah ranting-rantingnya. Dengan cara yang sama, mari kita menghadapi tahun 2024. Izinkan Tuhan memotong ranting-ranting dalam hidup kita tidak berbuah. Kehidupan kita yang sia-sia. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin masalah ada dalam kehidupan, tetapi mari kita lepaskan. Mari kita tinggalkan ranting-ranting yang tidak berbuah. Ya, izinkan Tuhan pangkas. Ya, tetapi saya percaya apapun yang terjadi tetap Tuhan menyertai kita dan akan membuat kita menjadi berbuah. Nah, setelah melupakan masa lalu, what next? Selanjutnya apa, Tuhan? Mari kita tatap kehidupan yang baru. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukanlah hal yang baru. Tuhan mengingatkan kita. Dia akan terus-terus melakukan hal yang baru. Selalu akan melakukan yang baru. Dan perkembangan yang baru. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan akan pakai saudara dengan cara-cara yang baru, dengan hal-hal yang baru. Ya, saya percaya tahun 2024 itu juga Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menyatakan rencana atas kehidupan saudara. Sekalipun kita tahu tahun 2024 itu penuh tantangan. Akan penuh tantangan. Tetapi saya percaya Tuhan tetap membuka pintu-pintu jalan keluar. Sekalipun di tengah-tengah api dan padang gurun. Karena jelas dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 9. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sangat jelas sekali janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan apapun yang terjadi dalam kehidupan ketika kita berada di tengah-tengah. Demikian juga di tahun 2024. Tantangan ada, tetapi tetap janji Tuhan. Aku akan ada menyertai engkau, sekalipun engkau ada berada di padang gurun dan sungai belantara. Ya, saudaraku, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lakukan sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Saudaraku, saya sering jalan
naik mobil ke Bali. Dalam perjalanan saya, kalau saya masih menggunakan jalan lama, saya tempuh 28 jam. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika jalan tol sudah mulai dibuat, ada jalan-jalan baru, maka saudaraku, saya akan menggunakan jalan baru. Kalau saya tetap menggunakan jalan yang lama, maka saya akan menempuh 24 jam. Tetapi puji Tuhan, ketika saya mencoba untuk lewat jalan tol, ya ternyata jalan yang saya tempuh dari Bandung ke itu hanya setengahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita coba untuk mencari jalan-jalan yang baru bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan menemukan satu percepatan pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Ya saudaraku, mari kita tinggalkan sesuatu yang lama. Yang kedua, sambutlah, kerjakanlah masa depan. Bagaimana kita bisa menyambut dan kerjakan masa depan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan di sekeliling kita. Mari kita perhatikan berita-berita di sekitar kita. Kalau kita melihat tentang sebuah kegerakan, kalau kita melihat tentang memperhatikan tentang berita-berita di sekitar kita, berita-berita, saya percaya saudara akan memahami tanda-tanda itu. Tetapi sangat sayang saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak di antara kita tidak pernah melihat kegerakan yang sedang Allah lakukan. Ini yang menjadi masalah. Tetapi ketika kita memperhatikan, dia tahu tanda-tanda dan berita-berita Allah sedang bekerja. Bagaimana kita menyambut kegerakan Allah yang saat ini sedang terjadi. Ya, tetapi memang saya katakan banyak di antara kita yang sulit untuk memiliki kepekaan untuk mendengar atau melihat tentang sebuah keadaan. Tetapi yang pasti bahwa saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahwa Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Kalau demikian, apa Pak? Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya. Inti daripada Yesaya adalah penghukuman. Tetapi juga keselamatan. Maka itu Alkitab mencatat dengan jelas. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sangat jelas sekali saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Itu tercatat di dalam Filipi 2 ayat 12. Nah, loh Tuhan, kerjakanlah keselamatan bagaimana? Saya ambil contoh, kalau saya melihat tentang Yohanes 6 ayat 27. Dikatakan bekerjalah untuk makanan yang Ibu naik bisa, Bu? Nah, dikatakan di dalam Filipi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan karena seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi. Tetapi inti daripada apa yang kau kerjakan tentang masa depanmu, kembali lagi, apa yang Tuhan katakan, keselamatan. Dan itu dicatat di dalam kunci daripada Yesaya tentang penghukuman dan keselamatan. Dan saya ambil contoh, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, saya ambil contoh, saudaraku, ilustrasi di dalam sebuah kitab Yohanes. Di mana pada waktu itu, saudaraku, Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Dan ketika dia melihat, oh, kok nggak ada Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus sedang pergi ke Kapernaum. Tetapi ketika dia mencari dan mengejar, lalu dia berkata, Tuhan, sejak kapan kau ada di sini? Lalu Tuhan berkata, engkau mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi engkau mencari aku karena engkau kenyang. Karena engkau sudah makan, engkau kenyang. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengambil suatu ilustrasi tentang makanan. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kebutuhan yang utama. Tetapi Tuhan Yesus katakan,
makanan yang engkau makan seharusnya yang tidak, maksudnya bukan makanan yang akan dapat binasa, tetapi melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang ya. Sangat jelas sekali. Nah, makanan apa yang ingin Tuhan sampaikan? Secara sangat jelas sekali ya, yaitu pastikan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes 6 ayat 29 berkata, next. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita harus meninggalkan kehidupan yang lama kita, masa lalu kita, apa yang harus dikerjakan masa depan? Yang utama adalah keselamatan. Nah, mari kita kerjakan keselamatan kita yang keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tetapi keselamatan yang mana? Makanan Tuhan Yesus, penekanan yang harus kau kerjakan adalah mencari makanan yang tidak dapat binasa. Nah, apa yang makanan yang tidak dapat binasanya? Yaitu percaya. Ya, Yohanes 6 ayat 26 kata Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus. Jadi sangat jelas sekali saudaraku, makanan. Apa yang harus kita kerjakan untuk masa depan kita? Mari kita pertahankan iman percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini sungguh menarik saudaraku, ya. Apa pengertian percaya? Nah, arti kata percaya itulah pisteo. Semua sering orang sudah pernah tahu bahwa percaya itu adalah pisteo, ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah saya mencari apa ya yang dimaksud dengan percaya. Nah, ketika saya mencari pengertian percaya ini, saudaraku, tidak hanya sebatas kepada keyakinan atas apa yang kita yakini. Apakah kita kepada seseorang, apakah pada sesuatu, tidak. Tetapi saudaraku, keyakinan iman kita untuk mempercayai kepada seseorang yaitu Kristus. Di dalam sebuah pengertian, berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kata kerja orang kedua. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pengertian arti percaya di dalam pisteo ini adalah memiliki arti kredit. Ya, memiliki arti kredit. Ya, saya cari lagi saudaraku tentang memiliki iman. Iman percaya mempunyai pengertian yang sama tentang pisteo, itu adalah kredit. Nah, lalu saya cari apa pengertian kredit. Pengertian kredit menurut bahasa Kamus Bahasa Indonesia Sehari-hari KBBI, ya, ternyata arti kredit adalah memberikan pinjaman atau memberikan pembayaran, dan ketika kita harus menggantikan pinjaman itu sebagai sebuah proses pelunasan yang berlangsung bertahap-tahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dan sifat pembayaran dalam kredit ini adalah non-tunai yang berangsur-angsur. Loh, Tuhan, apa maksudnya? Saya mendapatkan sebuah pengertian begini. Saudara dan saya adalah tadinya orang berdosa. Saudara setuju ya? Kita orang berdosa. Ya. Dan ketika kita berdosa, kehidupan kita, roh jiwa saudara sudah digadaikan kepada si iblis. Ya. Dan ketika kita sudah digadaikan, kita menjadi budak si iblis. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kebinasaan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia menebus dosa kita ketika Dia mati di kayu salib. Dia darahnya tercurah, Dia teraniaya, tetapi ketika kematiannya itu menebus dosa kita. Dan ketika bangkit, kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Dan ketika Tuhan menebus dengan darahnya yang mahal, ya saudaraku, dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan permata, itulah pembayaran yang Tuhan lakukan untuk menebus dosa kita. Dan ketika Tuhan menebus, kita bukan lagi menjadi budak iblis.
tetapi kita menjadi budak Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah kita berhutang dengan Tuhan? Ya, kita berhutang dengan Tuhan karena Dia sudah menebus segala dosa kita. Dia mati di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita membayar hutang kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita percaya kepada Dia. Dan hutang itu menjadi sebuah perjanjian seumur hidup kita. Sampai pada saat kita dipanggil pulang. Barulah itu yang dikatakan dengan kata pisteo. Kita percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, mari kita lepaskan masa lalu kita tinggalkan 2023, masa lalu kekecewaan, kepahitan, sakit hati, mungkin karakter kita yang begitu jelek, tetapi mari kita tatap masa depan. Pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kita punya kewajiban untuk membayar segala hutang kita dengan cara kita percaya. Dan arti kata percaya ini adalah sebuah kredit yang harus kita bayar sampai akhir kehidupan kita. Sampai Tuhan panggil. Nah, saudaraku, betapa luar biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita. Dia berikan nyawanya dengan cuma-cuma. Satu hal yang Tuhan bicara, engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Kesimpulannya, jangan kita lihat masa lalu. Lakukan hal-hal yang baru, dan Tuhan ingin kita melakukan keselamatan kita. Dan peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan selalu membuka jalan dalam segala kesukaran, sekalipun engkau berada di padang gurun, di sungai-sungai, di padang belantara, tetapi Tuhan menyertai. Bayarlah kredit saudara. Ya, bayarlah kredit saudara kepada Tuhan. Dia yang sudah mati di kayu salib sampai pada Tuhan panggil kita. Amin. Selesai. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang begitu baik. Engkau rela mati di kayu salib bagi kami. Izinkan Tuhan Engkau membentuk kami, dan kami tahu kami akan mengakhiri tahun 2023 dan kami akan tatap 2024. Kami tahu 2024 kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tantangan apa yang ada di depan kami. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada menyertai kami. Dan keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, layak kami mempertahankan keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami percaya, biarlah kepercayaan kami sebagai sebuah kredit untuk kami bayar sampai kepercayaan kami akhir kehidupan kami, dan kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu.